Sehat kan? Pasti sehat-sehat aja. Nah, karena sekarang masih musim pandemi, untuk tetap taati protokol kesehatan dari pemerintah ya, untuk tetap pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa untuk cuci tangan. Nah, hari ini tuh hari spesial banget loh. Kalian tahu nggak sih? Karena hari ini itu kita merayakan peringatan Hari AIDS sedunia. Nah, di sini kami dari Himpunan Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Institut Ilmu Bakteriata Kediri ngajak teman-teman nih untuk ngobrol bareng mengenai HIV/AIDS di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk, kan ada pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, pertama kenalkan saya Rizky selaku MC pada acara hari ini, dan narasumber kita yaitu Bapak Suhartono selaku Sekretaris KPAD Kota Kediri. Yeay. Sebelumnya saya mau tanya nih Pak, kabarnya gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarganya? Sehat juga. Selama masa pandemi kemarin ini gimana? Apa aja sih yang Bapak lakukan, kegiatannya yang Bapak lakukan di masa-masa ini? Kalau kegiatan tetap sama, jadi kegiatan kita tetap rutinitas. Kalau tidur ya berarti ini kegiatan pribadi loh ya? Iya, apa? Kalau pagi berarti bangun tidur, kita sholat subuh, habis itu olahraga agar imun kita kuat dan kita bisa terhindar dari virus yang hari ini menjadi fenomenal yang ada di dunia. Terus selanjutnya ya aktivitas kita ke kantor, menata jadwal kegiatan seperti biasa. Dan yang paling menarik hari ini, selain saya di KPAD, sekarang saya konsentrasi lagi pembuatan film. Ini juga agenda pribadi saya, pembuatan film yang betul peka. Jadi karang-karang Kota Kediri ini saya sampaikan sekalian ya. Iya, Bapak. Pejuang Kampung yang nanti akan tayang di bulan Desember tanggal 20 nanti. Ini melibatkan seluruh pemuda yang ada di Kota Kediri. Luar biasa dari film ini. Kalau boleh tahu filmnya ini ceritanya tentang apa Pak? Oh ya, film ini ceritanya nanti tentang muda-muda yang ada di Kota Kediri. Jadi kejadian-kejadian yang dia ini melakukan perubahan besar, yaitu dari hijrah besar, karena dia banyak beberapa pemuda nakal remaja sehingga dia berubah menjadi hal yang positif. Nah, ini salah satu hanya cuplikan nanti yang filmnya. Kebetulan saya menjadi produsernya, nanti insya Allah kita akan tayangkan nanti di tanggal 20 Desember nanti. Tunggu di film yang berjudul Pejuang Kampung atau Peka, karya pemuda Kota Kediri. Kita nantikan ya filmnya bapaknya, nanti kita tunggu nanti tanggal berapa tadi Pak kayaknya? Insya Allah tanggal 20 Desember, ini masih masa itu. Oke, ditunggu ya teman-teman. Nah, sebelum masuk pembahasan nih Pak, saya mau tanya nih mengenai pengertian dan perbedaan HIV/AIDS. Kan masyarakat itu masih banyak yang awam tuh, sama masih bingung tuh. HIV/AIDS tuh mereka tuh mikirnya tuh sama aja, padahal kan sebenarnya beda. Nah ini menurut Bapak ini gimana sih pengertian dan perbedaan dari HIV/AIDS ini? Soalnya gini, kenapa masyarakat itu kadang menyamakan? Karena kita nulisnya juga sama, HIV di garing AIDS gitu kan. Nah itu sehingga ketika kita melihat orang-orang mengacu bahwa ini adalah sama, sebuah kata tulisan yang berbeda tetapi dalam sebuah pengertian yang sama, ya kan? Iya. Karena kalau garing itu kan berarti atau kan, berarti kan menunjukkan sesuatu yang sama. Makanya sekarang saya sudah mulai di KPAD dan beberapa tataran itu kalau menulis HIV, AIDS itu HIV dan AIDS, nah, sehingga ada perbedaannya. Maka biar ini masyarakat juga paham bahwa HIV dan AIDS itu berbeda. Jadi kalau HIV itu adalah virus yang dapat menghancurkan, melemahkan kekebalan tubuh pada manusia. Karena manusia itu punya sel darah, sel darah putih yang itu menjadi sebuah kekuatan imun dari manusia. Ketika itu nanti lemah, ketika itu nanti hancur, maka penyakit apapun nanti bisa masuk karena tidak ada kalau bahasa kita adalah tentara atau kekuatan yang ada di
tubuh manusia. Ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh pada manusia. Ini virus. Jadi kalau HIV itu adalah virus. Nah, virus. Terus kalau AIDS ini berbeda. Kalau AIDS ini adalah sekumpulan penyakit yang menyertai apa itu karena akibat dari adanya virus HIV yang ada di tubuh kita. Jadi sekumpulan kan berbeda ya. Iya. Orang kena virus, orang kena HIV, sehingga sistem kekebalan tubuhnya kan bisa hancur karena HIV tadi. Nah, yang menyertai sekumpulan penyakit yang masuk di dalam tubuh manusia itu adalah namanya, bisa dikatakan adalah AIDS. Nah, sekumpulan penyakit yang menyertai karena virus HIV. Ya, jadi itu ya perbedaan dan pengertian dari HIV/AIDS. Untuk penularan HIV/AIDS ini tuh gimana sih Pak? Penularannya ya, untuk penularannya ini kan yang jelas yang pertama adalah ada jalan masuk. Dan ada jalan keluar ya. Iya. Artinya kalau jalan masuk itu kan berarti jalan masuk untuk menuju tubuh manusia. Iya. Kalau ada jalan keluar berarti ada orang HIV ini ada jalan keluar untuk memasukkan ke tubuh orang lain. Nah ini simbolnya, keywordnya atau kata kuncinya itu. Jadi ketika nanti ada jalan keluar atau jalan masuk, ini nanti bisa menular. Mengenai penularannya, kita kan ada beberapa cairan pada tubuh manusia yang dapat menularkan ke tubuh manusia. Yang pertama adalah, yang jelas adalah cairan sperma. Ini kan bisa melalui dengan hubungan badan. Jelas ini seks. Seks itu juga ada dibagi menjadi beberapa, yaitu seks melalui mulut, oral apa itu ya. Terus seks vaginal itu adalah mulai jalan itu, dan yang selanjutnya adalah seks yang melalui jalan belakang. Jadi jalan dubur itu juga seks. Nah ini semua berdampak akibat bisa menularkan cairan. Mulut mungkin ketika kita sariawan, ketika kita kenapa ini kan bisa jalurnya. Belakang juga gitu, jalur belakang juga gitu, ketika nanti lecet dan lainnya ini bisa menular karena ada cairan yang bisa masuk dan dia ada pintu untuk masuk itu. Apalagi kalau vaginal itu lebih, seks vaginal itu lebih anu lagi, dan memang rata-rata hubungan seks itu yang bisa menular. Ini adalah ketika cairan sperma yang bisa masukkan. Yang kedua adalah cairan vagina. Ini juga bisa nantinya juga melaluinya adalah seks tadi ya. Yang ketiga adalah cairan air susu ibu ya. Air susu ibu ini juga bisa menular. Yang keempat adalah darah. Darah ini bisa menular, jadi darah yang sampean ketika nanti kemudian HIV sehingga maka ini bisa menular. Menularnya bagaimana? Jelas saya sampaikan tadi ada jalan masuk dan ada jalan keluarnya dari sampean untuk kita. Nah, rata-rata untuk darah ini bisa melalui, kalau menurut beberapa data itu adalah melalui jarum suntik. Ini biasa dipakai oleh teman-teman yang pengguna narkoba. Jadi bergantian itu bisa menularkan. Untuk bahayanya ini, seberapa bahayanya sih Pak orang yang kena HIV/AIDS itu? Yang jelas bahaya ya, sangat bahaya sekali karena kena HIV ini kan tidak bisa disembuhkan ya, virusnya tidak bisa dihilangkan sampai sekarang. Belum ada penemuan secara medis bahwa virus HIV ini bisa dihilangkan. Tetapi kalau ditekan ini bisa. Nah, sehingga orang HIV ini selama seumur hidupnya sekarang yang itu bisa masih terinfeksi HIV di tubuhnya. Proses penanganannya itu bisa dilakukan dengan seperti apa Pak? Proses penanganannya kalau hari ini secara medis adalah melalui minum obat, namanya ARV. Nah itu biasa dilakukan oleh teman-teman noda, 12 jam sekali harus minum obat. Dan ini kan juga sangat berat ya, ketika kita dihadapkan dengan sebuah peristiwa kejadian kayak gini, terus kita minum obat, 12 jam mau kita minum obat kadang sudah mahal ya. Tetapi kalau tidak minum obat, maka angka penekanan virusnya ini tidak bisa. Nanti mas bisa berdampak yang lainnya. Karena ketika mungkin kekebalan tubuh ini tidak kuat, maka virus atau bukan virus, penyakit-penyakit lain ini
bisa masuk dan bisa terjadi dengan kita semuanya, karena sistem kekebalan tubuh ini loh imun kita yang tidak kuat. Oke, kita sekarang masuk ke tahap pembahasannya ya Pak, mengenai HIV/AIDS di masa pandemi ini. Iya. Pembahasan pertama kita ini mengenai seberapa rentan sih orang yang HIV/AIDS di masa pandemi sekarang itu? Sebenarnya sih, kalau saya melihat itu kan sebenarnya rentan kan. Karena orang HIV itu kan yang diserang adalah imun atau kekebalan tubuhnya, itu kan rentan sekali. Iya. Tetapi kasus yang hari ini di kota itu tidak ada orang HIV yang terkena kasus COVID-19 ini, kok nggak ada. Berarti apa? Karena dia punya kerentanan yang besar, kemungkinan dia bisa menjaga dirinya dalam kerentanan ini. Gitu. Sebenarnya kalau rentan, orang COVID ini kan imun kita ketika tidak kuat maka akan mudah tertular kan ya, mudah terinfeksi corona ini. Nah, sedangkan kita melihat bahwa orang teman-teman noda ini kan yang diserang adalah imunnya, ada kekebalan tubuhnya, secara otomatis bahwa rentannya sangat rentan. Atau karena dia minum obat untuk memperkuat kekebalan tubuhnya ini sehingga dia kuat dalam menerima dalam apa itu ketika mungkin ada virus yang masuk seperti corona ini. Ya satu saya juga nggak tahu. Yang tahu ini adalah medis tadinya. Cuma sampai hari ini laporan dari teman-teman, laporan dari beberapa ini teman-teman HIV yang kena corona ini kok nggak ada. Jadi masih belum ada ya diketahui. Belum ada. Oke. Sampai saat ini nih Pak, dari kasus COVID, adakah diantaranya yang HIV? Kasus COVID? Ya. Ya tadi, nggak ada tadi ya. Ya. Sudah saya sampaikan tadi, kita menurut data dari teman-teman komunitas yang mendampingi dan beberapa teman-teman jaringan lain juga nggak ada. Nanti kalau ada itu mesti kita diumumkan, disampaikan ke kita. Sampai sekarang nggak ada. Untuk pelayanan HIV/AIDS ini Pak, apakah sempat terhenti? Kan kemarin sempat ada kendala mungkin. Kalau layanan tidak terhenti, layanan tetap jalan. Layanan ini kan layanan kesehatan. Ya. Jadi mau nggak mau, layanan kesehatan ini juga harus masyarakat terpenuhi semuanya. Nah, maka layanan-layanan inilah apa itu kalau dilihat tidak terhenti, tetap berjalan sesuai. Oke. Untuk pelayanannya ini tetap berjalan ya Pak? Tetap berjalan. Lalu untuk programnya sendiri yang dilakukan oleh pihak KPAD Kota Kediri ini selama pandemi dan untuk penanganan HIV/AIDS-nya ini seperti apa aja Pak? Kalau boleh tahu. Untuk masa pandemi ini, jadi ini kan start mulai kan tahun 2020 di bulan Maret ya, mulai bahwa pandemi yang ada di Indonesia itu mulai di warning oleh presiden kita untuk berhati-hati semuanya. Nah ini maka di awal-awal tahun pandemi ini disampaikan oleh pemerintah, kita off dulu teman-teman ini, off untuk melihat situasi pandemi ini, kita off. Nah habis itu beberapa bulan selanjutnya kita melakukan kegiatan. Teman-teman, karena di masa pandemi kita mengumpulkan orang tidak bisa, ya kan? Pada waktu itu mengumpulkan orang tidak bisa, mengumpulkan 5 aja nggak bisa kan, pada waktu itu ya mengumpulkan juga nggak bisa. Akhirnya teman-teman KPAD, baik kader kita dan teman-teman jaringan lain itu melakukan kegiatan sosial. Bentuknya apa? Yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat. Pada waktu itu adalah memberikan, karena di masa pandemi secara ekonomi, secara makan dia juga kekurangan, memberikan makanan tambahan-tambahan kepada masyarakat semuanya. Plus sekalian sosialisasi, yaitu selain memberikan bantuan sosial juga itu pembagian masker juga gitu kita lakukan oleh teman-teman semuanya. Pembagian hand sanitizer dan lainnya ini dilakukan oleh teman-teman semuanya. Nah, kita di bulan mulai Juli kita sudah melakukan kegiatan, yaitu kegiatan SGD, berkumpul dengan teman-teman semuanya dengan terbatasnya waktu, terbatasnya orang ya. Kita sudah mulai konsolidasi dengan beberapa kader-kader yang ada di Kota Kediri. Kita tetap melakukan kegiatan. Terus kita kegiatan selain itu kita kegiatan melalui
media massa, yaitu mulai TV yang sudah kerjasama dengan kita sosialisasi di sana, menyampaikan sesuatu di sana melalui media itu sebenarnya. Jadi banyak cara yang kita lakukan pada masa pandemi sampai hari ini. Jadi kita tetap melakukan dengan terbatasnya orang, karena hari ini Kota Kediri kan masih terus tinggi ya, sedang hari masih dirilis sangat besar. Makanya kita tetap menyesuaikan sesuai dengan apa itu situasi dan kondisi masa pandemi yang ada di masyarakat di Kota Kediri. Nah, ternyata program yang dibuat dari KPAD Kota Kediri ini menarik-menarik sekali ya teman-teman. Apalagi tadi sempat bikin bakti sosial ya Pak, kayak istilahnya kayak gitu, bagi sembako, masker, hand sanitizer. Wah itu benar-benar keren banget sih kalau menurut aku. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak. Ini kemarin tuh ada beberapa teman-teman yang udah ngasih pertanyaan melalui Google Form, dan pertanyaannya itu semuanya tuh menarik sekali, tapi kan nggak mungkin dijawab semuanya Pak. Jadi dari kami ini memilih beberapa. Yang pertama ini pertanyaan dari Mbak Nurul nih Pak, mengenai bagaimana meyakinkan stigma masyarakat yang masih memandang sebelah mata para Oda. Jadi para Oda ini, masyarakat di luar sana tuh masih mikirnya tuh kayak masih sebelah mata, kayak sesuatu yang nggak pantas untuk dikatakan seperti itu. Jadi kira-kira seperti apa nih Pak? Stigma itu kan terjadi karena masyarakat kan kurang tahu tentang pengetahuan HIV AIDS ini, ya kan? Ini terjadi. Bahkan stigma corona ini kan juga besar ya. Dulu awal-awalnya itu kalau kena corona, orang udah mau malih begini kan? Kayak gitu. Sama. Stigma yang dulu itu stigma yang masyarakat kepada Oda itu sangat besar. Di tahun 2016 kita mulai menepis stigma-stigma itu melalui apa? Kita kerja keras kepada masyarakat untuk menyampaikan, untuk sosialisasi ke masyarakat terkait dengan HIV, terkait dengan pengetahuan HIV, terkait dengan stigma HIV, terkait dengan stigma yang dilakukan oleh Oda, bahwa penular Oda itu sama dengan kita, jadi tidak ada berbedanya, dia hanya kena virus HIV. Virus HIV ini kan penularannya kan juga terhadap antara transmisi kita dengan yang orang lain kan juga sudah harus melalui berhubungan, ya kan? Berhubungan badan, berhubungan itu seks gitu ya. Terus habis itu mungkin karena dari segala. Kan ini kan kalau secara umum kan kita tidak mungkin melakukan tanpa ada sesuatu ya. Kecuali kalau suami istri mesti melakukan kan ya. Ini kan rentan untuk terjadi. Maka stigma yang terjadi masyarakat ini kita jelaskan bahwa dengan makan bersama ini tidak tertular, bahwa dengan salaman ini juga tidak tertular, ini HIV ya, tidak tertular, bahwa sampai mau renang bersama itu juga nggak tertular, iya kan? Nah, ini kita sampaikan bahwa penularan ini juga sulit sebenarnya, penularannya HIV terhadap orang lain itu juga melalui beberapa langkah yang harus dilakukan. Maka sehingga masyarakat paham, oh iya ternyata kita tidak sampai tertular oleh HIV, iya kan? Nah, dulu itu tahunya bahwa orang itu kan, orang HIV kan berarti orang yang sudah kena penyakit, kena virus, ya sudah dia menunggu ajalnya, kan enggak kan enggak, mati dan tidak mati kan urusannya Tuhan. Yang jelas bahwa dia selama mau berusaha untuk berobat menekan virusnya, saya yakin dia akan terus sehat. Terus sehat. Kalau dulu orang ya sudah, orang bilang itu sedikit, mereka akan tertular, jangan mendekati, maka kamu bisa tertular, kan kayak gitu. Padahal tidak, menularnya itu ada proses yang sudah saya sampaikan awal tadi, ya kan? Maka jangan sampai di stigma bahwa orang HIV atau Oda itu punya hak yang sama seperti kita, yaitu dimanusiakan. Sama dengan kita. Ini kita jelaskan ke masyarakat semuanya, mulai pengetahuan HIV, mulai dengan stigma, kita jelaskan ke masyarakat biar masyarakat juga paham. Akhirnya masa demi masa, waktu demi waktu ini masyarakat juga paham sampai sekarang. Jadi rata-rata kita kan punya kader di kelurahan, masyarakat kelurahannya kita punya kader
untuk menjelaskan itu sehingga masyarakat juga tidak stigma terhadap bedah. Walaupun 1 dan 2 tetap ada ya stigma itu karena tidak mengetahui masyarakat itu sendiri. Bahkan sekarang kader kita itu sudah berani kalau orang meninggal HIV itu juga berani bisa memanggilkan berani. Artinya apa? Di tingkat yang paling bawah dia sebagai kader yang tidak dibayar, sebagai relawan, dia mau melakukan yang namanya hal yang berisiko sebenarnya. Kalau sudah memandikan kan jangan berisiko, tapi dia berani. Kan tidak ada stigma. Nah, makanya ini harus kita dengarkan terus bahwa stigma itu kan tidak bagus kepada penderita yaitu adalah udah, karena siapa sih yang mau sakit orang ini juga kita nggak tahu ternyata tiba-tiba juga dia kena itu infeksi HIV itu sendiri. Kalau bentuk biar kita bentuk penyemangatan untuk para orda ini yang bisa kita lakukan kayak gimana aja Pak? Ya kita beri semangat secara psikologis bahwa jangan menyerah, bahwa apapun yang sampai lakukan itu tetap selama sampai mau tertib, disiplin, berobat, maka sampai tetap akan sehat seperti biasa. Walaupun ada virus ya, tetapi sampai tetap sehat. Tidak ada sampai justifikasi bahwa sampai ketika kita ini berarti sampai besok mati, tidak mati, tidak. Jadi ini enggak ada justifikasi kayak gitu kan enggak ada. Beda kalau penyakit lain kan ada yang udah justifikasi bahwa waktu sekian ini maka sampai nanti juga akan berdampak bisa sampai meninggal. Kalau ini enggak, selama sampai rutin disiplin untuk melakukan pengobatan maka sampai juga akan sehat juga dalam perjalanannya. Ini kita terus kita tinggikan satu ini sehingga dia tetap beraktivitas seperti semula. Terus jangan takut ketika ada stigma di masyarakat tahu dengan sampean maka tidak apa-apa, mungkin dia tidak tahu, tapi kita tetap tegar bahwa stigma yang dia lakukan itu karena tidak tahu. Kalau dia tahu, saya yakin tidak ada stigma bagi. Nah, hal-hal semacam itu kita lakukan dengan teman-teman pendamping semuanya bahwa untuk memberikan semangat dia, walaupun dia kena HIV tetapi dia tetap semangat untuk menjalankan kehidupan ini seperti biasa. Ini semangat yang kita lakukan kayak gitu, sehingga dia semangat sampai hari ini pun ya ketika melakukan kegiatan pelatihan apapun ya dia tetap semangat. Lalu pertanyaan kedua nih Pak dari Safira mengenai bagaimana protokol pelayanan untuk para orda. Ini protokol pelayanannya ini sama seperti dulu apa berbeda di masa sekarang ini? Itu kan berbeda di masa-masa pandemi dan semua tidak hanya orang-orang HIV saja, orang masyarakat semuanya ketika pelayanan itu ya sama, semua harus memakai protokol kesehatan sama yang dilakukan dengan baik orang HIV dan tidak. Tetapi kalau beda orang pandemi dan tidak ya jelas beda. Di masa pandemi ya biasa ya, kita harus biasa dengan pelayanan biasa, kalau mau berobat biasa. Tapi kalau masa pandemi ini semua, tidak hanya orang HIV saja, kita aja juga harus mengikuti protokol kesehatan yang ada di layanan. Ketika kita masuk rumah sakit, ketika kita masuk puskesmas, ketika kita masuk beberapa apapun, kita harus memakai protokol kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau sekarang yang kita diumumkan adalah protokol kesehatan adalah cuci tangan, ya pakai masker, mungkin menjadi dari kerumunan, itu kan hal yang hari ini diumumkan. Ini pertanyaan terakhir nih Pak dari Naura mengenai tips dan trik menghilangkan rasa takut saat akan melakukan tes HIV. Misalnya ini biasanya ada beberapa nih anak-anak muda terutama mau tes tapi takut, ragu gitu. Ini kira-kira tips dan triknya? Sekali lagi bahwa pemahaman itu yang harus kita lakukan. Orang dulu di masyarakat itu juga takut. WBA, warga peduli AIDS, masyarakat itu takut kalau dites. Takutnya apa? Sontek, itu loh takut. Saat takutnya adalah diambil darahnya karena jarum suntik. Yang kedua, kalau nanti ternyata ya itu ya. Nah, maka trik kita adalah bagaimana kita mampu untuk menjelaskan mereka, untuk menyampaikan mereka bahwa tes ini adalah penting bagi kita sendiri. Satu apa kegunaannya adalah untuk deteksi dini. Semakin kita segera tes,
maka status kita akan diketahui. Kalau tidak positif, maka berarti ya sudah. Tetapi kalau positif, ini segera ditangani sebelum ini berlanjut ke sampai akhir kan itu ya, sampai kita nanti maka ini yang harus kita pahamkan masyarakat bahwa tes ini sangat penting untuk mengetahui dini status kita positif atau tidak. Ini harus kita pahamkan kepada masyarakat bahwa kegunaan manfaat tes itu kayak gitu. Ini dulu juga gitu, soalnya bukan main, tetapi setelah perjalanan alhamdulillah masyarakat sudah paham semuanya, akhirnya sekarang malah minta tes biasa. Mobil VCT dilakukan di masyarakat sudah biasa. Karena untuk mengetahui ya statusnya. Misalnya kalau kita pun tes secara mandiri ya bayar, tetapi kita mobil VCT atau tes secara bersama-sama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, ini kan gratis, ya kan? Maka ada manfaat dan manfaatnya adalah ini yang kita sampaikan sehingga masyarakat juga mau tes. Kedua itu. Selanjutnya bahwa ketika dia beresiko tinggi, maka dia harus mengetahui apa itu statusnya. Resiko tinggi melakukan ini, kalau dia tidak segera mengetahui, maka ini sangat bahaya nantinya, ya kan? Ya. Maka pemahaman terhadap masyarakat inilah sehingga bahwa dia mengetahui statusnya ini lebih diutamakan. Masyarakat sekarang sudah tes ya berbondong-bondong biasa. Kalau untuk kriteria usia sendiri Pak untuk bisa melakukan tes ini ada kriteria khususnya nggak buat ikut tes ini? Sebenarnya gini, kriteria khusus itu bukan pada umur ya, kriteria khusus itu pada angka berisikonya. Ini sebenarnya ada kriteria, jadi ada risiko tinggi, ada risiko sedang, ada risiko ini. Sebenarnya proyek selanjutnya kita ini mau kita petakan. Karena yang paling utama disasar adalah kriterianya adalah yang berisiko tinggi. Risiko tinggi itu bagaimana? Dia yang beraktivitas risikonya tinggi, melakukan kegiatannya yang berisikonya tinggi. Contohnya apa, Mbak? Pekerja seksual. Pekerja seks ini kan risikonya tinggi, maka dia harus menjadi sasaran kita. Ini kriteria yang diutamakan nantinya. Jadi ada risiko tinggi, ada risiko sedang. Risiko tinggi itu kan ya tadi pekerja itu ya, pekerja seks baik yang langsung atau tidak langsung itu. Yang kedua adalah risiko sedang mungkin ya. Risiko sedang itu masih kita meraba-raba namanya gini. Contoh bahwa orang itu adalah pekerjaannya mungkin resikonya tinggi, dia mungkin masuk sana masuk sini kan tinggi ya. Contoh gini, kayak sopir gitu ya. Sopir kan jauh kayak gini kan, dia punya risiko. Tapi ini kan hanya asumsi saja ya, hanya asumsi, tidak berarti kita menjustifikasi bahwa dia melakukan itu. Maka ini ada risiko yang ada di sana ketika dia melakukan itu di jalanan. Itu tadi jawaban yang sudah diberikan oleh Bapak Suhartono dari pertanyaan teman-teman. Sebelum menutup acaranya, saya mau memberikan kesimpulan mengenai obrolan pagi ini mengenai HIV/AIDS, bahwa HIV dan AIDS itu berbeda. Kalau HIV itu virusnya, kalau AIDS itu sebagai bentuk gejalanya, gejala di mana orang tersebut itu sudah sering terkena beberapa infeksi karena imunnya udah mulai menurun. Lalu untuk kerentanan orang HIV/AIDS di masa pandemi ini itu terutama di Kota Kediri ini masih belum ada ya Bapak ya? Corona maksudnya COVID. Yang kena corona ini masih belum ada. Lalu untuk pelayanan HIV/AIDS sendiri di masa pandemi ini itu masih tetap berjalan seperti biasa, namun agak sedikit berbeda ya Bapak ya. Ada perbedaannya baik sebelum ke pandemi ini maupun bisa pandemi ini.
Lalu program yang dilakukan oleh pihak KPAD Kota Kediri sendiri tadi itu seperti melakukan bakti sosial, yaitu dengan bagi-bagi masker, bagi-bagi bahan pokok terutama untuk para ODA, karena di musim pandemi ini kan masih sedikit ngalami masalah ekonomi nih. Jadi dari pihak KPAD ini sedikit memberikan bantuan berupa bantuan sembako. Nah, untuk stigma masyarakat sendiri ini supaya tidak makin tinggi ini, kita dari pihak KPAD memberikan pengetahuan ya Pak ya, memberikan pengetahuan bahwa orang HIV itu nggak boleh dijauhin, tapi justru harus kita memberikan semangat ke mereka bahwa penularan HIV sendiri ini tuh nggak melalui kayak kita duduk jejer ini, enggak, tapi melalui perantara seperti cairan tadi ya Bapak ya, seperti cairan vagina, sperma, lalu darah maupun ASI. Lalu untuk yang terakhir tadi mengenai tips dan trik ya Pak ya, mengenai tips dan trik ini kita dari pihak KPAD ini memberikan pengetahuan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai tes HIV/AIDS ini. Untuk kriterianya ini, untuk melakukan tes HIV ini kriterianya diambil ada kriteria khusus ya Pak ya, kriteria khusus termasuk pada pekerja seperti pekerja seksual seperti itu. Nah, itu tadi kesimpulan pada obrolan pagi ini bersama Bapak Soehartono. Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Soehartono di pagi hari ini mengenai HIV/AIDS di masa pandemi COVID-19 ini semoga bisa bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf, saya sebagai MC mohon maaf bila ada salah-salah katanya. Saya sebelumnya mau ucapkan terima kasih lagi Pak kepada Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi sedikit informasi ke teman-teman. Semoga informasi yang disampaikan oleh Bapak pun semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat juga. Pengetahuan teman-teman pun semoga juga semakin menambah. Nah, sekian dari saya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.